Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita bisa kembali di program kajian kitab. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala, yang tentunya nanti kita akan kembali membersamai beliau untuk mendengarkan kajian kitab yang ditulis langsung oleh beliau, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan seperti biasa nanti setelah segmen faedah dari Ustadz, kita akan memberikan kesempatan jika masih ada waktu untuk interaktif atau bertanya jawab di program kajian kitab pagi ini. Langsung saja Ustadz, kita persilahkan lanjutan pembahasan Renungi Perjalanan Hidupmu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan juga para pendengar yang memuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Kita sampai pada poin yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat dunia, yaitu bagaimana pandangan Nabi SAW terhadap dunia. Di dalam hadis-hadis Nabi banyak disebutkan tentang penjelasan hakikat dari dunia. Misalnya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu dilaknat, mal'unah, dan mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman, kecuali dzikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang alim dan seorang penuntut ilmu, atau orang alim atau penuntut ilmu. Itu yang diselamatkan dari terlaknatnya dunia, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia semenjak diciptakan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijadikan tempat untuk hukuman bagi Adam alaihissalam dan juga iblis ketika melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga dan dipindahkan, diturunkan ke dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran tentang nilai dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dunia. Nabi mengatakan, "Wallahi mad dunya fil akhirah." Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang antara kamu yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Lihatlah apa yang dapat dia ambil dengan jarinya itu. Apa yang bisa diambil dari air laut yang
sangat luas dengan jari kita yang kecil. Air laut itu tidak akan berkurang sama sekali, ya, tidak akan berkurang, tidak nampak berkurang dengan mencelupkan jari ke lautan dan mengambil air darinya. Begitulah perumpamaan, perbandingan antara dunia dan akhirat, antara nikmat-nikmat dunia dengan nikmat-nikmat surga. Yang sama hanyalah nama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Bahkan nikmat surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tidak pernah terlihat oleh mereka, dan tidak pernah terdengar oleh telinga mereka. Maka tentunya akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain tentang permisalan dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalaulah dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Ya, walaupun hanya seteguk air. Itu nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Ya, tidak lebih mahal ataupun lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah pasar. Para sahabat berada di sekeliling beliau. Beliau melewati bangkai anak kambing yang telinganya kecil, cacat. Maka Nabi pun mendekatinya dan menarik bangkai kambing itu dengan meneteng telinganya. Kemudian Nabi berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, berapapun harganya, kami tidak mau membeli. Untuk apa bangkai ini? Tidak ada manfaat. Tidak ada harganya. Ya, 1 dirham kami nggak mau. Bahkan kurang dari itu pun kami nggak mau. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, ayyuk atuhibbuna annahu lakum. Adakah di antara kamu yang mau mengambilnya secara cuma-cuma, gratis, tidak usah bayar? Mereka kembali menjawab, demi Allah, meskipun hidup, ini sudah mati ya, meskipun hidup tetap saja kami nggak mau karena kambing ini cacat, telinganya kecil. Lebih-lebih lagi, kambing ini sudah jadi bangkai. Begitulah pandangan mereka terhadap bangkai kambing itu. Maka Nabi berkata, Nabi ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka, itu tentang hakikat dunia. Wallahi, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada hinanya bangkai kambing ini di mata kalian. Ya, begitulah nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata manusia. Ya, orang melewati bangkai pasti menutup hidungnya dan berlalu dengan cepat meninggalkan. Tidak mau, tidak betah berlama-lama di dekatnya. Ya, begitulah perumpamaan dunia. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak lebih berharga daripada bangkai seekor kambing.
bahkan di sisi Allah lebih hina daripada bangkai seekor kambing. Itu kedudukannya, itu nilai dari dunia, ya. Nah, bahkan dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Atha'ab bin Sufyan Al-Kilabi, ya, wahai Dhahhak, apakah makananmu? Dia menjawab, daging dan susu, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, lalu setelah itu menjadi apa? Dhahhak menjawab, menjadi seperti yang Anda telah ketahui ya Rasulullah. Dhahhak tidak menyebutnya secara vulgar, tahu ya bahwa jadi kotoran. Ini di hadapan Nabi, beliau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini adab, ya. Walaupun tahu maksudnya apa, tapi tidak mengucapkan kalimat itu karena tidak enak didengar, tidak baik. Ya, maka Dhahhak menjawabnya, menjadi seperti apa yang telah sama-sama kita ketahui ya Rasulullah. Jadi apa kita tahu itu, ya, susu, daging yang kita makan jadi apa kita tahu. Maka Nabi bersabda, Nabi berkata, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam matalan lidunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang keluar dari perut anak Adam sebagai perumpamaan bagi dunia. Itulah perumpamaan dunia yang menjadi sampah, ya, akan menjadi sampah, dibuang, ya. Sebelum masuk kita cium daging dan susu, aromanya menggoda. Tapi ketika sudah keluar, kita justru menutup hidung kita darinya. Begitulah dunia, ya, akhir dari dunia, ya, benda-benda dunia, ujungnya seperti itu, jadi sampah, ya, jadi sampah, dibuang, ya, tidak ada nilainya lagi, ya, di mata manusia. Walaupun dulunya dielu-elukan, ya, kita tahu bagaimana dunia itu. Pada awal keluarnya ponsel, itu bentuknya seperti batu bata, gede, itu sangat prestis dan sangat bergengsi. Orang yang pegang itu pasti dipandang sukses, lambang kesuksesan. Kita tahu ya bentuk handphone yang dulu itu, ya, kayak batangan. Orang yang pegang itu pasti orang sukses atau minimal bisnismen. Ya, tapi itu dulu, sekarang jadi sampah. Kalau kita pegang itu diketawai orang, dikira manusia zaman batu. Ya, benda itu yang dulu dielu-elukan sekarang jadi sampah. Coba lihat sampah-sampah dulu. Ya, ada seorang ulama salaf membawa murid-muridnya ke tempat penimbunan sampah, ya, dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian, ya, mereka mengatakan sampah yang kami lihat. Ya, maka ia berkata, itulah dunia kalian, itulah minyak samin, susu, daging, dan barang-barang yang kalian muliakan, yang kalian pandang mulia, itulah jadi sampah. Ya, ulama ini ingin menjelaskan kepada murid-muridnya tentang hakikat dunia. Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain yang bersama dengan redaksi sebelumnya, ya, hadis Dhahhak bin Sufyan yang kita bacakan tadi, ya, Nabi mengatakan, inna mat'ama ibni Adam qad duriba ma'ali dunya mathala. Sesungguhnya makanan anak Adam telah dibuat sebagai perumpamaan dunia. Fanzur ma yakhruju min ibni Adam. Coba lihat apa yang keluar dari perut anak Adam. Wa in qazzahu wa mallahahu qad alima ila ma yasir. Meskipun mereka membumbuinya, menggaraminya, ya, menghiasinya, menyoleknya, memake upnya, memolesnya, ya,
Sungguh ia tahu akan menjadi apa makanan tersebut, akan menjadi apa benda dunia itu. Ya, nah, yaitu jadi kotoran, jadi sampah, dibuang. Orang tidak lagi meliriknya. Yang dulu mungkin sebelum masuk ke dalam perut itu dilirik, dicium, tapi ketika keluar dari perut maka tidak ada orang yang mau mendekati. Ya, tidak ada orang yang mau melihatnya. Tidak ada orang yang mau mencium. Begitulah dia perumpamaan dunia. Ya, sesungguhnya makanan anak Adam telah dijadikan sebagai contoh bagi dunia. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap fitnah dunia. Ya, yang mana kita sekarang berada di dalam fase itu. Kita sedang menjalani fase dunia. Ya, Nabi mengingatkan, ayat-ayat sudah kita bacakan sebelumnya, ya, supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Ya, Nabi mengatakan, inna dunya halwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan menguasakan, menjadikan kamu berkuasa atasnya. Ya, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah telah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kamu semuanya. Yaitu Allah menjadikan kamu berkuasa, ya, atas dunia ini. Ya, yanzur kaifa ta'malun, untuk melihat. Fayanzur, Allah ingin melihat kaifa ta'malun, bagaimana kamu berbuat, apa yang kamu lakukan. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati jugalah, berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fit nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Nah, itu bagian dari dunia. Ya, wanita adalah bagian dari dunia. Godaan dunia yang kita harus waspada dan berhati-hati terhadap fitnah itu. Ini bukan berarti ya wanita itu hina, tidak. Tapi dia adalah godaan, bagian dari dunia menjadi godaan, ya, bagi kaum lelaki. Maka hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang, ya, yang membahayakan agama seseorang. Nabi mengatakan, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i alal mal. Tidaklah lebih merusak, ya, daripada dua ekor serigala yang sedang lapar lalu dilepas kepada seekor kambing, melebihi kerakusan seseorang terhadap harta. Ya, artinya apa? Sifat rakus terhadap harta itu lebih berbahaya daripada bahayanya dua ekor serigala yang dilepas, ya, untuk melahap seekor kambing, kepada seekor kambing. Ya, itu serigala. Ya, kalau seekor saja, ya mungkin dia akan sedikit santun kepada kambing itu. Dia nggak mau buru-buru untuk melumpuhkan kambing itu. Ya, karena nggak ada saingannya. Tapi kalau dua serigala seperti yang Nabi sebutkan di sini, Nabi menyebutkan madhibani ja'i'ani, dua ekor serigala yang lapar. Satu ekor serigala yang lapar memang buas, tapi ketika nggak ada saingannya, dia mungkin agak lebih santun kepada kambing ini, karena dia sudah pasti jadi santapannya. Tapi kalau dua ekor serigala, ya, maka keganasannya, kebuasannya akan lebih hebat karena ada saingannya, ya, karena ada serigala lain, maka dia akan buru-buru untuk menerkam kambing ini. Dia akan menjadi lebih puas, ya, kalau ada serigala yang lain bersama.
Ya, nah demikian. Nah, itu lebih merusak daripada kerakusan seorang hamba kepada harta. Ya, daripada rakusnya, tamaknya seseorang kepada harta. Ya, nah demikian. Ini satu perumpamaan bagaimana manusia bisa berubah menjadi serigala yang buas, bahkan lebih buas daripada serigala itu. Ya, dalam mengejar harta dunia, dalam mengejar dunia. Ya, dan Nabi menyebutkan dua ekor serigala, tidak satu ekor serigala. Ya, kenapa? Karena dua ekor serigala pasti akan cakar-cakaran atau pasti akan berlomba-lomba, berebut-rebut untuk siapa yang berhasil menerkam, memangsa kambing itu. Nah, demikian. Dia akan lebih ganas dan lebih puas. Nah, itu lebih puas lagi orang yang rakus dan tamak kepada dia. Maka ya dia tidak peduli apa yang ada di hadapan, apakah halal atau haram, ya, baik atau buruk, ya, dilarang atau tidak, dia tidak peduli lagi, ya. Maka dia akan menerkamnya, dia akan lebih puas daripada seekor serigala, daripada dua ekor serigala yang lapar tadi. Nah, ini satu perumpamaan buruknya orang-orang yang terlalu berambisi untuk mengejar dunia, ya, terlalu berambisi, berlebih-lebihan, menjadi puas, ya, nggak peduli kawan dan lawan, tidak peduli siapapun, tidak peduli apapun. Maka ketika kita keluar rumah kita, jadikanlah yang menjadi platform kita keluar rumah itu halal, bukan bagaimana saya jadi orang kaya, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Karena itu menjadikan kita seperti seekor serigala yang lapar, ya. Nah, demikian. Setan akan mudah mempermainkan kita. Jika itu yang menjadi platform, yang menjadi moto, slogan kita keluar. Jadikanlah moto dan slogan kita keluar rumah, ya, halal, ya, sehingga kita, ya, tidak mudah terpedaya oleh bujuk rayu dan godaan setan, was-was setan. Ya, kita tidak akan bawa pulang dunia ke dalam rumah kita, kembali ke rumah kita hidangkan, kita hadirkan kepada diri kita, untuk diri kita dan keluarga kita, anak istri kita, kecuali rezeki yang halal. Ya, walaupun ini ujiannya, namanya juga fitnah dunia, ujian di dunia. Halal itu biasanya identik dengan sedikit. Ya, ya, kalau kita jadikan mutu kita halal, biasanya identik dengan sedikit. Ya, dapatnya sedikit. Kalau kita komitmen mencari yang halal, ya, dapatnya ya apa adanya, ya. Tapi kalau tanpa halal haram mungkin dapat banyak, ya, syubhat diterabas, bahkan yang haram saja dilahap, ya, pasti dapat banyak mungkin, ya, tidak sebanyak kita berkomitmen untuk tetap mencari rezeki yang halal saja. Itu ujiannya. Nah, demikian, ya. Maka hati-hati terhadap fitnah dunia, ya. Al-Hasan al-Basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Isinya adalah, dia berkata, ketahuilah sesungguhnya dunia itu tempat berkunjung, tempat ziarah, berkunjung, bukan tempat tinggal, bukan sakan, tapi dia adalah tempat mazar, tempat berkunjung. Diturunkannya Adam ke dunia merupakan hukuman, ya. Dunia tempat menjalani hukuman bagi Adam, bapak kita Adam. Karena itu berhati-hatilah terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Kumpulkanlah bekal di dunia dengan cara meninggalkan dunia. Jika engkau menginginkan kekayaan dunia, lakukanlah dengan menjauhi dunia. Dunia akan membuat hina orang yang memuliakannya dan membuat miskin orang yang menumpuknya. Dunia bagikan racun yang dimakan oleh orang yang tidak menyadarinya, hingga dapat membunuhnya. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan dunia yang menipu dan penuh khayalan, penuh halusinasi. Tingkatkanlah kewaspadaan
pada isi dunia yang paling menyenangkan. Kegembiraan dunia tidak lepas dari kesedihan, sebagaimana kemurniannya tidak lepas dari kekeruhan. Seandainya Sang Pencipta tidak mengabarkan kekerdilan dan kehinaan dunia, niscaya dunia mampu membangunkan orang yang tertidur lelap dan menarik perhatian orang yang tidak acuh terhadapnya. Lalu masihkah kita tergiur, sedangkan amat banyak ayat-ayat yang memperingatkan dan menganjurkan agar kita meninggalkannya. Ketahuilah bahwa di sisi Allah dunia tidaklah berharga. Allah tidak pernah melihatnya semenjak menciptakan. Ya. Nah, demikian itu surat yang dituliskan oleh Al-Hasan Al-Basri ya kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan lanjutkan lagi, dunia dan seluruh isinya pernah ditawarkan kepada Nabi. Dan kehormatan beliau tidak akan dikurangi di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Namun Nabi tetap enggan menerimanya. Beliau tidak sudi menyukai sesuatu yang membuat Allah murka. Nabi tidak sudi mengangkat sesuatu yang Allah telah merendahkannya. Ya, maka beliau menjauhkan dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dunia ini dari orang-orang saleh. Kadang-kadang begitu ya, kita berusaha untuk soleh, dunia agak jauh dia dari kita. Memang seperti itu, Allah menjauhkannya dari orang-orang soleh sebagai bentuk ujian agar mereka berikhtiar. Dan Allah meluaskan dunia ini untuk musuh-musuhnya sebagai tipu daya, sebagai salah satu bentuk tipu daya Allah kepada mereka. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga bagi orang-orang kafir. Apakah orang yang tertipu, yang merasa mampu menaklukkan dunia, mengira bahwa dirinya telah dimuliakan? Dia pasti lupa apa yang diperbuat Allah terhadap ya Rasulullah SAW saat beliau mengikat batu ke perut beliau untuk menahan lapar. Demi Allah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang diberi kecukupan dan tidak merasa khawatir dirinya akan tertipu kecuali akalnya sudah tidak sempurna dan pikirnya sudah tumpul. Begitu juga seorang hamba yang ditahan segala kemudahannya oleh Allah, lalu dia tidak mengira bahwa hal itu adalah pilihan bagi. Artinya, ketika Allah menjauhkan dunia dari nabinya, itu adalah bentuk kita katakan pertolongan Allah kepada Nabi. Ya, kemuliaan Allah yang Allah berikan untuk Nabi dengan cara menjauhkan dunia ini dari beliau. Maka kita kadang-kadang ya kita berusaha untuk jadi orang soleh, ya, tapi dunia itu ingin kita dekap, ya, nggak boleh pergi dari kita. Kalau saya orang soleh harus kaya. Ya, sebagai sebagai bentuk bukti Allah cinta sama saya sudah jadi orang soleh, saya pasti menjadi hamba yang dicintai Allah karena saya orang soleh. Lalu kita berasumsi bahwa dunia harus Allah berikan kepada kita sebagai bentuk pemuliaan. Maka Allah akan memuliakan saya dengan apa? Dengan dunia? Tidak. Maka coba lihat ya, orang-orang soleh sebelum kita, mereka dijauhkan dari dunia, padahal mereka soleh. Kenapa tidak diberikan dunia itu kepada mereka? Ya, sementara mereka orang-orang soleh yang pasti orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bukan begitu cara Allah menyintai hambanya. Tidak ada hamba yang lebih dicintai oleh Allah selain nabinya. Tapi apakah Allah memberikan dunia kepada nabinya? Tidak. Allah tawarkan dunia itu kepada Nabi juga tidak mau. Karena Nabi menginginkan, Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat ya surat Ad-Duha yang merupakan surat hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nanti Allah akan memberikan karunia itu kepada kamu, segala kenikmatan, kekayaan kepada kamu, dan kamu pasti ridho, yaitu di mana? Di akhirat. Ya, di akhirat. Jadi Nabi adalah orang yang paling dicintai Allah. Allah menyintai nabinya, itu pasti. Ya, Allah menyintai nabinya, itu pasti. Karena beliau disebut Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Allah menyintai nabinya? Apakah memberikan dunia kepada beliau? Tidak. Ya, Allah tidak memberikan dunia kepada nabi. Sehingga nabi perutnya lapar hingga ditahan dengan batu. Tidur di atas kasur yang keras hingga berbirat. Ya, begitulah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari dunia. Padahal beliau adalah hamba yang paling dicintai. Nah, kadang-kadang yang ada di dalam benak kita ketika kita mulai menunjukkan kesolehan, berusaha untuk menjadi orang soleh, ya, mulai ngaji, mulai nampak perubahan, hijrah katanya, ya. Dan kita beranggapan dunia nggak boleh lepas dari kita. Kalau lepas dari kita berarti soleh kita salah. Ya, soleh kita salah ini. Salah saya jadi orang soleh ini. Kenapa? Dunia kayaknya Allah benci sama saya. Kenapa? Karena saya tidak dapat dunia seperti yang lain-lain itu. Seperti manusia-manusia yang di luar sana itu. Ya, kenapa saya jadi soleh? Kok saya kayaknya menderita nggak dapat dunia? Ya, sementara orang-orang yang nggak peduli Allah, nggak peduli agama, mereka dapat dunia. Kita berasumsi ya kalau kita soleh, dunia harus ada dalam genggaman kita. Begitulah cara Allah menyintai hambanya menurut anggapan dan asumsi kita. Tidak. Bukan begitu cara Allah menyintai seorang hamba, menyintai hambanya. Ya, itu dapat kita lihat dari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Ya, Nabi tidak memberikan dunia kepada Nabi. Ya, Allah tidak memberikan dunia kepada. Kalaupun diberi, Nabi tidak lama-lama menahan dunia itu di tangan. Ya, dilepas dalam ya sekejap mata. Ya, nah demikian. Itu ya contoh ya dari seorang hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan beranggapan keliru ya bahwa kalau kita soleh pasti ada istilah rezeki anak soleh begitu, seolah kalau kita soleh harus rezeki itu berjibun, rezeki itu melimpah bertubi-tubi, ya menghujani kita. Enggak. Ya kadang-kadang itulah dia bentuk cinta Allah. Allah jauhkan kita dari dunia. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri di dalam suratnya kepada Umar bin Abdul Aziz, Allah menahan dunia dari orang-orang soleh ya, sebagai bentuk ujian agar mereka berikhtiar. Ya, dan Allah meluaskan dunia untuk musuh-musuhnya sebagai tipu daya. Ya, sebagai tipu daya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, demikian pandangan ya Nabi terhadap dunia ya, yang bisa kita kumpulkan dan sarikan ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tujuannya adalah agar seorang mukmin ya, tidak tertipu dengan apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya dari dunia. Memang hijau dan manis ya, akan tetapi coba lihat kesudahannya ya, dia menjadi sampah dan menjadi kotoran ya, menjadi sesuatu yang dilupakan, ditinggalkan dan dibuang oleh manusia. Nah, demikian ya. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan ya, masih berkaitan dengan hakikat dunia, yaitu zuhud terhadap dunia adalah jalan keselamatan. Zuhud terhadap dunia adalah jalan selamat. Seperti yang kita sebutkan tadi, keluar dari rumah kita yang menjadi acuan, yang menjadi slogan, yang menjadi moto kita adalah halal, ya, ya itu adalah selamat. Tapi kalau moto kita keluar rumah kaya, bagaimana saya jadi orang sukses? Maksudnya sukses di sini adalah sama dengan kaya, ya, maka setan akan mempermainkan kita. Setan akan mempermainkan kita. Kita akan jadi budak dunia, ya. Sebelumnya, ya tentunya jadi budak setan dulu.
ya baru jadi budak dunia. Karena ya itulah dia, ya kita katakan menjadi satu konsekuensinya ya. Ya kita mengejar dunia, maka setan akan memperbudak. Itu menjadi satu konsekuensi. Kita rakus terhadap dunia, menunjukkan ketamakan terhadap dunia, maka kita merelakan diri menjadi budak setan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya yang terpampang di depan matanya kaya, kaya, dan kaya. Bagaimana akhirnya, bagaimana akibatnya, bagaimana kesudahannya, ya maka dia pun menabrak rambu-rambu syariat. Tidak peduli halal haram, ya dia katakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kata-kata setan, itu kata setan. Ya, bagi orang-orang yang keluar rumahnya, dia menjadi tujuannya adalah kaya, maka kata-kata itu yang keluar. Ya, jujur terbujur. Itu kata-kata setan. Ya, itu kata-kata setan dititipkan melalui lisan manusia. Manusia-manusia yang keluar rumah dengan hati yang penuh ketamakan kepada dunia. Ingin kaya begitu. Keluar rumah cari mengais rezeki, ingin kaya. Ya. Yang terpampang di depan matanya kaya, kaya, dan kaya. Ya. Nah, akhirnya dia diperbudak oleh setan. Ya, diperbudak oleh setan. Karena kadang-kadang untuk jadi kaya itu dia harus nyerempet sana sini. Ya, silakan tanya sama orang-orang kaya. Orang kaya rajin sedekah, salah satu tujuannya untuk bersihkan hartanya, karena dia tahu kadang-kadang nyerempet sana nyerempet sini, nabrak sana nabrak sini. Ya, apalagi orang yang memaksakan diri, ya maka dia nggak peduli lagi. Seperti kata-kata yang kita sebutkan tadi, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tapi kalau ya, kita keluar rumah yang terpampang di depan mata kita halal, ya maka kita tidak akan membawa pulang ke rumah kecuali yang halal. Kita akan selamat. Ya, nah demikian. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, neraka itu lebih pantas untuknya. Nah demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustaz. Ustadz, saya ukhti mau bertanya, apakah belum dipertemukan jodoh itu juga cobaan dan harus kita syukuri? Apakah itu juga nikmat yang Allah berikan? Terima kasih sebelumnya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, nah mengenai jodoh ya, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ditulis lagi di dalam perut ibu kita, ya, satu yang sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Langkah rezeki pertemuan maut katanya, ya. Itu sudah ditulis ya di Lauhul Mahfuz, ditulis lagi di dalam rahim ibu kita ketika kita berada di dalam rahim kita, ya. 4 bulan kita berada di dalam rahim kita. Diutus seorang malaikat untuk menuliskan ya di antaranya 4 perkara tadi, ya, mengenai masalah jodoh. Nah, kalau tidak dapat jodoh, belum dapat jodoh, ya, itu ada 2 tinjauan. Yang pertama adalah memang ya Allah Subhanahu wa taala belum mempertemukan kita dengan jodoh kita. Ya, sudah berusaha, berikhtiar, ya, tapi ya, belum dapat juga. Ya, itu yang pertama. Kita ada keinginan, kita ada kesungguhan, kita ada ikhtiar, azam, cuma belum ketemu aja kan begitu ya. Nah, sudah berusaha mencoba, berkali-kali mencoba mungkin, tapi ya gagal kan begitu ya.
Nah, setelah dia manusia, ada batas bagi usaha manusia itu, ikhtiar dan kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang jodoh sudah ada di depan matanya, ya, artinya sudah dimudahkan Allah jalan untuk itu, tapi dia tidak mau. Ya, misalnya apa? Banyak memilih. Sudah ada misalnya ya laki-laki yang soleh, tapi dia tolak. Kenapa? Karena ada ambisi. Ingin cari yang begini, ingin cari yang begitu, harus begini, harus begitu. Nah ini dia mempersulit diri sendiri. Ya, ini jelas ya merupakan suatu kita katakan bala ya atas orang itu. Dia perlu perhatikan dan perlu dia koreksi dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang itu sudah ada laki-laki soleh yang datang meminangnya, tapi ya karena dia punya ambisi yang tinggi, harus begini, syarat-syarat yang tinggi, harus begini, harus begitu, harus punya pekerjaan mapan, sudah mapan gajinya di atas 50 juta kan begitu ya, hafal Quran, bisa ini, bisa itu, ini ya itu sampai ya ujung dunia dia nggak ketemu jodohnya nanti kalau seperti itu ya. Maka kembali lagi kepada kita sebenarnya ya, apa yang menjadi azam kita. Allah tahu lah apa yang ada di dalam hati manusia. Ada orang yang berkata, wah saya nggak dapat jodoh, saya belum dapat jodoh. Ternyata salahnya bukan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri yang terlalu banyak syarat gitu ya. Harus begini, harus begitu. Nabi kan cuma mengatakan pilihlah yang baik akhlaknya, baik agamanya. Nikahkan, kalau tidak akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Ya, nah sebagian orang dia dapat fitnah karena terlalu tinggi ya standarnya. Ya harus begini, harus begitu. Ya, kalau dia cari akhwat harus akhwat yang tinggi semampai, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya punya banyak harta, ya terpandang, semua kriteria harus ada pada wanita itu. Nah sampai ujung dunia, sampai dunia kiamat dia nggak akan ketemu jodohnya, ya ngaca lah. Ya, nah demikian. Maka kembali lagi kepada ya diri kita itu untuk dalam mencari jodoh ini. Memang semua sudah tertulis, tapi tidak ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Ya, di dunia ini kan sebab akibat. Akibat pasti ada dari sebab yang terjadi. Ya. Nah, kalau sebabnya seperti itu, ya akibatnya dia nggak dapat jodoh, jelas. Ya seperti akhwat yang terlalu banyak pilih-pilih kan begitu. Sudah banyak laki-laki sebenarnya yang soleh, ikhwan yang soleh datang ya membuka pintu untuknya, tapi dia terus menutupnya karena belum ketemu gitu yang menjadi ambisinya. Lagi-lagi kembali kepada masalah yaitu kecintaan seorang itu kepada dunia. Ya. Kalau nggak ada nilai value dunianya dia nggak mau. Apa untungnya saya jadi istri si fulan? Pekerjaannya serabutan kan begitu ya. Maksudnya nggak punya pekerjaan tetap, bukan PNS. Ada yang syaratnya harus PNS, sudah ngaji, punya tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Ya sudah semua, ternyata apa? Nggak cocok dengan keluarganya. Saya mau mertua, ibu mertua yang begini, sampai dunia kiamat, sampai dunia kebalik, dia nggak akan ketemu jodohnya kalau seperti itu. Karena sebagian wanita itu ada yang terlalu banyak milih dan keluar dari apa kriteria memilih menurut Nabi, menurut sunnah. Cari yang bagus agama dan akhlaknya. Kemudian fatawakkal 'ala Allah. Karena Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam misalnya untuk menikah, contohnya ini, maka setelah pilihan itu tepat sesuai dengan ketentuan syariat, fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Jangan hati itu dipenuhi dengan ambisi dunia yang menghalangi kita dari suatu kebaikan. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, nggak aneh-aneh, ya insya Allah nggak susah dapat jodoh itu. Ya, di sana banyak orang-orang laki-laki yang soleh,
ikhwan-ikhwan yang soleh, yang bisa ya kita pilih sebenarnya. Ya, jangan-jangan sudah banyak ikhwan yang maju, yang ikhwan itu ya soleh, akhlak, ya zahirnya ya soleh, akhlak dan agamanya, tapi kita tolak. Ya, kita tidak membuka pintu karena ada ambisi dunia yang terselip di hati kita. Wallahu a'lam. Ya silakan kita masuk bagian yang mana, yang sudah berusaha berazam untuk menikah tapi belum ada memang yang maju meminang kita, ya, atau kita golongan yang kedua, sudah banyak sebenarnya tawaran, ya ajuan, ya pinangan, lamaran, tapi semuanya mental gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Atau sebelumnya kita berikan kesempatan ke pemirsa yang sudah masuk ke line telepon kita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Riau, Pak. Dari Riau, dengan Bapak? Haji Basri. Haji Basri. Baik, silakan langsung pertanyaannya ke Ustaz. Di sini ada sebuah kampung, Pak. Masalah azan subuh. Jadi azan subuh itu dia 2 kali azan. Apakah itu ada di dalam sunnah Nabi? Baik, itu aja Pak. Ya. Baik, silakan Ustadz langsung dijawab Ustaz. Ya, kalau nggak salah tangkap saya dari pertanyaannya tentang azan subuh 2 kali. Benar gitu ya. Ustaz. Apa ada sunnah? Ya. Ya, pada dasarnya azan itu 1 kali pada saat masuk waktu. Ya, itu azan disyariatkan sebagai penanda masuknya waktu dan memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya, itu asal usul azan. Itu syariat azan di dalam agama. Ya, jadi pada asalnya azan itu 1 kali untuk semua sholat, ya 5 waktu itu. Ya, nah demikian. Nah, di sana ada satu yang khusus, yaitu sholat subuh. Ya, ada azan sebelum azan utama. Ya, azan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Mungkin bisa untuk mengerjakan sholat malam. Nah, maka disebut ini istilahnya azan pertama. Ya, pada sholat subuh. Ya, hingga ada seruan as-salatu khairun minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur, untuk membangunkan orang-orang ya bersiap-siap untuk mengerjakan sholat subuh sebelum datang waktunya. Ya, tiba waktunya dikumandangkan azan utama, yaitu azan untuk memanggil orang berjamaah ke masjid, pertanda masuknya waktu sholat subuh. Jadi azan pertama ini istilahnya azan pertama, ya. Ya, dikumandangkan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Ya, bukan pertanda masuknya waktu. Ya. Nah, demikian. Nah, ini khusus pada sholat subuh, ya. Ada azan sebelum azan masuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Hanya saja kalau misalnya sebuah masjid misalnya hanya mengumandangkan 1 azan saja, maka itulah asalnya. Kalau masjid itu ingin mengumandangkan 2 azan, yaitu azan pertama sebelum masuk waktu, maka ya lebih baik ya supaya orang-orang bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam, bersiap-siap untuk mengerjakan sholat subuh. Karena sholat subuh tidak seperti sholat-sholat yang lainnya, karena kita dalam kondisi tidur. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, biasanya tidak didahului dengan tidur, ya. Maka tidak perlu azan pertama untuk membangunkan orang tidur. Nah, sholat subuh itu sholat di akhir malam. Malam waktunya tidur, bukan melek, ya. Maka diperlukan azan pertama untuk membangunkan orang-orang dari tidurnya.
ya, supaya mereka bisa bersiap-siap untuk mengerjakan sholat subuh, ya, dan juga bisa mengerjakan sholat malam. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosa TV Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan seluruh umat muslim. Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita menguatkan iman kita di saat pandangan orang yang sukses sama dengan berhasil atau kaya, dan orang terkadang suka menganggap remeh terhadap orang yang hijrah namun sulit kehidupan ekonominya. Silakan Ustaz. Iya, hati kita akan galau, hati kita akan resah, risau, kalau hubungan kita dengan Allah lemah. Itu masalah. Ya, malaka wan nas. Apa urusan kita dengan manusia? Ya, apa urusan kita dengan manusia? Kadang-kadang telinga kita terlalu kita buka untuk mendengarkan komentar manusia, sehingga mempengaruhi hati. Jangan sibukkan dengan berita-berita dunia. Apa kata fulan, apa kata fulan. Ya, sibukkan dengan berita-berita akhirat. Itu akan membuat hati kita tenang. Ya, nah demikian. Apa peduli kita dengan komentar manusia? Tadi sudah kita sebutkan, Allah menjauhkan dunia dari orang-orang soleh, itu adalah bentuk pemuliaan. Allah sayang sama mereka dan menjauhkan benda yang berbahaya ini dari mereka. Bangkai ini dari mereka. Kalau ada, tadi diumpamakan bangkai. Dunia diumpamakan seperti bangkai. Kalau ada bangkai yang dijauhkan dari kita, seorang menjauhkan kita dari bangkai, atau mendorong kita supaya kita tidak menginjak bangkai itu, mengambil bangkai itu, ya, atau membuang bangkai itu menjauh dari kita. Kira-kira orang itu kita katakan apa? Orang baik atau orang jahat? Ya. Kita katakan orang baik. Kenapa? Dia jauhkan kita dari bangkai yang bau itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang melemparkan bangkai itu ke kita, ya, bahkan mengikatnya ke kita, ya, bahkan memasukkannya ke kantong kita, ya, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang itu? Orang baik atau orang jahat? Orang jahat tentunya, kan begitu ya. Nah demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan orang-orang soleh dari dunia, menjauhkan dunia dari orang-orang soleh sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak identik kesuksesan itu dengan dunia. Ya. Nah demikian. Jadi tapi ya, karena hubungan kita dengan Allah yang lemah, sehingga kita terlalu sibuk dengan apa yang menjadi pandangan manusia. Ya. Nah demikian. Hati itu akan terus bergemuruh, ya, ketika kita mendengarkan berita-berita tentang si fulan dan si fulan. Ya, kadang-kadang belum tentu benar, beritanya masih hoak, tapi sudah kita yakini sebagai kebenaran yang membuat hati kita terfitnah. Muncullah hasad, muncullah dengki, iri, benci, dan lain sebagainya. Ya, padahal ternyata enggak. Beritanya hoak ternyata. Ya, nah, itulah dunia. Ya, para pemerhati dan pemirsa, pendengar Rosa TV yang dimuliakan Allah. Ya, nah maka jangan sibukkan dengan komentar manusia. Ya, itu yang membuat hati kita menjadi risau, resah, galau, ya, ya, sehingga ya setiap gerak langkah kita selalu yang menjadi acuan, yang menjadi patokan adalah apa komentar dan pandangan manusia. Lebih-lebih lagi di zaman sosmed atau media sosial seperti sekarang. Ya, nah demikian. Banyak berita-berita sampah sampai kepada kita yang membuat kita kadang-kadang galau, membuat kita kadang-kadang sedih karena mendengar berita kesuksesan, ya, teman kita, wah kita pun jadi galau. Berita teman kita beli ini, punya itu, kita galau. Sementara saya nggak punya ini, nggak punya itu, kan begitu ya. Mendengar sukses ya orang lain begini, kita
yang soleh ini ya gini-gini aja begitu ya, kita pun galau. Itu karena kita terlalu sibuk mendengarkan berita manusia. Ya, wallahu a'lam. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini, dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita sajikan pagi ini bermanfaat untuk kami pribadi di sini, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, mewakili kru yang bertugas kita pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.